New features. Hardware solution in Borneo Schematics laptop. Help you with the repair process. We are the best for you. Korosi di bagian belakang chipset. Terus warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bejo, ya biasa dipanggil Bejo. Memegang kelas laptop di Borneo Flasher Indonesia. Ya sudah sejak 2012 menggeluti bidang laptop. Di Borneo Flasher Indonesia ini kita nanti akan belajar semua tentang laptop, semua kita pelajari, tentu saja sesuai dengan materi yang sudah disediakan. Sudah ada teori, studi kasus, praktek juga. Kita akan belajar selama 30 hari full, mulai dari jam 8 sampai jam 5 untuk kelas regulernya. Kemudian akan kita lanjut pendalaman dan evaluasi di malam hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, bisa berkumpul di sini dalam acara training online ya, yang diadain oleh Test Point di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah bisa ketemu langsung nih sama trenernya Borneo nih. Materinya seru banget ya hari ini ya. Insya Allah. Kenalan dengan laptop dari sudut pandang teknisi handphone. Nah, nih, kita kan semua teknisi handphone menggunakan laptop gitu ya Mas. Oke. Yang saya hormati Bang Doli sebagai Ketua Umum Test Point. Terima kasih saya ucapkan untuk Bang Doli udah ngasih kepercayaan, kesempatan buat saya sebagai host di sini. Yang kedua untuk Pak Ayo. Assalamualaikum Pak Ayo, selamat sore. Waalaikumsalam. Pak Ayo ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salah satu guru saya, panutan saya. Nah, beliau juga sering ngajarin saya kalau cara mengajar itu caranya begini, jangan lupa baca doa sambil saya Pak Ayo. Alhamdulillah. Pak Ayo. Makasih Pak Ayo. Oke, kita lanjut aja ke acara. Sebelum kita lanjut ke acaranya, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Ketua, Bang Doli untuk menyampaikan beberapa kata sambutannya. Kepada Bang Doli, kami persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mic-nya sudah terdengar ya? Salam. Ada Bang, udah ada Bang. Oke, terima kasih. Saya sampaikan buat moderator kita, Bang Anto, Bang Little Dragon, ya, yang hari ini tampil mendampingi Mas Bejo dari tim Borneo, tim laptopnya Borneo. Yang mana ini juga ya saya rasa juga ya kapasitasnya Bang Anto ya sesuai dengan materi, dengan disiplin ilmu yang difokuskan oleh beliau. Jadi insya Allah mungkin saya berharap acara sore ini nanti akan berlangsung sangat saya lanjut lagi tadi terputus, saya pun nggak paham nih mic-nya tiba-tiba keblok. Oke, ini udah bagus kembali. Jadi harapan saya nanti acara ini bisa berlangsung dengan baik. Kemudian teman-teman yang sudah menyimak, insya Allah akan bertambah terus ya. Ini udah ada 50 peserta yang ikut di Zoom. Kemudian yang nanti monitor di share Facebook, mungkin insya Allah akan bertambah. Saya harap materi kali ini dapat menambah wawasan kita dengan tema yang cukup menarik. Karena kita melihat bagaimana teknis repair perbaikan laptop atau notebook. Tapi dari sudut pandang atau dari perspektif teknisi handphone. Jadi artinya bagaimana seorang teknisi handphone itu memandang atau menilai perbaikan laptop itu artinya urgensinya sebagaimana seorang teknisi bisa untuk mengantisipasi atau mungkin membantu dalam mereparasi kerusakan-kerusakan yang ada pada perangkat notebook atau laptop. Ya, cukup menarik materinya, sama-sama kita saksikan, sama-sama kita
monitor, insya Allah nanti akan membawa banyak dampak positif, membawa manfaat bagi kita semua, terutama menambah skill kita dalam kegiatan aktivitas sehari-hari sesuai dengan profesi kita sebagai teknisi handphone. Saya rasa itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator, kemudian kepada tim Borneo Laptop yang sudah mau memberikan atau men-share ilmunya sore ini. Kemudian kepada teman-teman tim kreatif, Bang Doni Herlian, Mas Okta, Mas Artom, dan lain-lain, Bang Ren yang juga sudah berpartisipasi. Terutama juga saya ucapkan terima kasih khusus kepada Ponselmat yang juga sudah insya Allah mau mensponsori acara kita di kegiatan Ramadan ini. Insya Allah sukses terus buat Ponselmat sebagai salah satu sponsor partner kita. Itu saja, saya kembalikan kepada Dinda Anto untuk kembali melanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buatnya Bang Doli atas apa yang disampaikannya. Langsung kita lanjut ya, materi kita ini mengenai laptop. Temanya kenalan dengan laptop dari sudut pandang teknisi handphone. Nah, kita sebagai teknisi handphone selalu menggunakan laptop, benar ya? Dan selalu menganggap cuan laptop itu tidak seperti cuan handphone. Dan benernya gampang kayaknya gitu. Tapi kalau kita terjun lebih dalam mengenai laptop, ternyata laptop itu lebih susah begitu. Gitu ya, Mas. Mas Pejo ya, gitu ya. Jadi aturan mainnya tetap sama ya, seperti biasa. Nanti trainernya dari Borneo, trainer laptop Borneo akan menjelaskan beberapa fitur-fiturnya. Nanti ada sesi bertanya-nya, silakan bertanya lewat chat atau lambaikan tangan boleh ya. Nanti langsung interaksi dengan trainernya langsung, Mas Pejo ini. Oke, tanpa mengulur-ngulur waktu, langsung aja kita mulai acara ini. Kami serahkan waktu dan kesempatan untuk trainer dari laptop dari Borneo, Mas Pejo. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertama kalinya saya kenalkan Pak Ijo. Saya salah satu tim LPKS Borneo Flasher Indonesia. Untuk kelas laptop. Jadi di sini saya memegang kelas khusus untuk training laptop di Borneo Flasher. Ditemani beberapa senior saya di sini, ada Pak Koko Udus, ada ya ini, Pak Kris juga, dan tentu saja bos kita Bang Ical. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dragon atas waktu. Tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih kepada Testpoint yang telah memberikan kesempatan kepada kami Borneo Flasher Indonesia untuk mengisi materi. Jadi namanya training online ya, training online laptop pada kesempatan hari ini. Ya, kita mulai. Saya sebelum mendapat amanah tugas ini, saya sudah dikasih bocoran sama Pak Koko tentang Testpoint, apa itu Testpoint, kemudian saya pelajari lebih lanjut, dan ternyata di dalamnya adalah master semua, suhu semua ya, di bidang handphone tentu saja. Saya lihat kasus-kasusnya di sana, troubleshootingnya di sana, penyelesaiannya seperti apa, dan ya saya tahu cara eksekusi perangkat elektronik handphone bagi secara umum teknisi handphone itu sendiri. Nah, kemudian ada sketsa, ada sedikit sketsa, saya tampilkan di sini. Belum muncul Mas. Ya, agak kagok saya.
Share screen ya. Ini ya. Nah, ini. Saya pakai PPT ya. Ada kasus di antara teknisi handphone, sedikit kasus yang saya secara langsung pernah lihat juga, dengar juga. Pertama yang sering terjadi adalah pada saat seorang teknisi handphone, dia mau menge-flash handphonenya yang sedang dia kerjakan menggunakan laptop, tiba-tiba laptopnya mati. Tiba-tiba laptopnya mati. Terus yang terjadi adalah tentu saja proses flashing gagal dilakukan. Kemudian kalau ada backup PC mungkin ke PC. Tapi ada satu kasus tambahan lagi bahwa teknisi ini harus menyelesaikan kasus laptop dia yang mati. Kalau mau cepat kirim langsung ya yang spesialis laptop. Atau kadang yang terjadi adalah dicoba diperbaiki sendiri dengan dibongkar, kemudian misalnya browsing ke internet, lihat ke YouTube, caranya gimana, sesuaikan kasusnya, itu sering terjadi. Yang kedua, ada teman dekat dari seorang teknisi handphone, mungkin bagi teman ini yang bisa mengerjakan handphone, dia juga akan bisa mengerjakan laptop. Teman ini dia minta tolong menggantikan keyboard atau layar LED. Yang terjadi adalah pada saat dikerjakan, laptop ini malah menjadi no display. 3, ini baru saja beberapa waktu yang lalu terjadi, ada tetangga dari ada teman counter, dia teknisi juga, ada tetangganya minta tolong dibelikan charger untuk laptop dia. Kasih serinya, dibelikanlah itu charger, begitu dicolok, yang ada keluar asap, mati itu laptop. Akhirnya yang tadinya dimintai tolong, tidak berpikir untuk menjadi keuntungan, malah jadi masalah baru. Ujung-ujungnya adalah mereka yang membuka usaha teknisi handphone, counter, itu rata-rata akan menolak kasus laptop dengan beberapa sketsa yang ada tadi. Nah, dari situ sepertinya semacam ada gap antara seorang teknisi handphone dan teknisi laptop. Seolah-olah berbeda ya. Handphone cara ngerjakannya seperti ini, kemudian di laptop cara ngerjakannya tidak seperti ini. Nah, hari ini kita akan cari tahu itu, kita dalami itu. Terus kita coba untuk mencari tahu dengan cara yang sesimpel mungkin. Tentu saja dengan cara yang simpel, kita tidak akan mendapatkan banyak daging di sini. Lebih baik mendapat 1-2, tapi fokus daripada mendapat banyak tapi nggak fokus ya. Kita lanjut. Share. Share. Full screen. Yang tadi PPT. Buka dulu baru. Oke, ya. Maaf ya.
Belum tershare Mang Aden. Ya, seperti ini saja ya. Kita coba memasuki inti kita. Pertanyaannya adalah apakah handphone dan laptop itu sama? Langsung ya. Apakah laptop dan handphone itu sama? Nah, beberapa teman saya, senior saya juga, kalau ditanya seperti itu, mereka kebanyakan akan menjawab sama. Sama. Tapi tentu saja dengan penjelasan yang akan panjang lebar. Dan kalau kita tanya ke seorang teknisi handphone, apakah handphone dan laptop itu sama? Jelas beda. Tentu saja dengan penjelasan tersendiri juga. Kalau saya sendiri ditanya, apakah laptop dan handphone itu sama atau beda, saya tidak bisa menjawab. Tapi saya akan menjawab, handphone itu ternyata lebih sulit dari laptop. Itu yang perlu dipahami, handphone itu lebih sulit dari laptop. Kenapa lebih sulit? Nah, faktanya adalah handphone pertama kecil, dia jelimet, dia memiliki sirkuit yang lebih kompleks. Kenapa kita sebut kompleks? Di sana ada power supply, ada CPU, ada RAM, ada sistem persinyalan, ada banyak sekali di handphone. Dia harus membaca kartu SIM, dia ada sistem audio, dia ada sistem grafis video, di perangkat yang sangat kecil. Dan uniknya para teknisi handphone menghadapi ini itu dengan santai, dengan sangat terukur. Ada satu peristiwa di sebuah counter, ada seorang user datang, Mas, HP saya setelah saya colokkan ke speaker aktif, tiba-tiba keluar gambar headset. Kalau nggak salah HP-nya Xiaomi waktu itu, Xiaomi ya. Dan mas counternya ini langsung senyum kecil. Terlihat, ini sudah tahu rusaknya kalau senyum. Tanpa belum diterima handphone itu, belum dibuka, belum diukur, belum dites, dia sudah bisa membayangkan kerjaannya nanti akan seperti apa. Mungkin sudah terbayang cuannya nanti seberapa. Ada lagi kasus, ini semalaman saya ces, tahu-tahu mati. Sama peristiwanya. Belum dipegang, belum dicek, dites, belum diukur, sudah terbayang. Bahkan sampai cuannya nanti seberapa. Unik sekali. Tapi begitu ketemu dengan sirkuit laptop, jadinya lu kok ribet. Padahal faktanya adalah handphone itu lebih sulit daripada laptop. Kalau dilihat dari sistem sirkuitnya. Kita lihat. Oh, ini ada satu lagi. Untuk beralih dari teknisi handphone menjadi teknisi laptop, itu yang perlu kita perhatikan adalah pertama etika. Kenapa saya pilih bahasa etika, bukan prinsip atau yang lainnya? Etika ya, karena simpelnya adalah di laptop itu menggunakan daya yang besar. Dan di handphone relatif lebih kecil, jauh lebih kecil. Di laptop dia akan menggunakan daya sekitar maksimal 60 watt yang disuplai dari charger. Charger rata-rata 3 ampere di tegangan 19 volt, 3 ampere lebih.
Artinya dia akan menggunakan daya 60 watt. Sedangkan di HP 5 watt, rata-rata 5 watt ya, 5 sampai 7 watt. Tanpa etika yang sudah kita siapkan, yang terjadi adalah nanti kesalahan demi kesalahan akan kita lewati. Jadi kita sudah ngobrol sedikit sama Mas Dragon, pernah kejadian juga secara pribadi mengangkat IC power dari sebuah laptop, kemudian dicolok charger yang ada chipset konslet. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah ada tegangan 19 volt dengan nilai arusnya 3 ampere langsung ngalir secara keseluruhan menuju chipset. Yang ada adalah jebol. Bayangkan itu yang terjadi di handphone. Di handphone tegangan maksimal untuk handphone yang model-model dulu, yang kemarin-kemarin lah, itu 5 volt ya, dari USB dengan arus sekitar 1,5 ya, kalau nggak salah, 1,5 ampere, 7,5 watt. 7,5 watt dimasukkan ke chipset di handphone, itu dengan kondisi yang separah apapun masih terhandle. Artinya dia akan masih bisa merubah energi itu menjadi panas untuk dibuang, tidak merusak si chipset. Atau di sana kita sebutnya SOC ya, atau CPU. Secara umum disebutnya CPU. Ada 5 volt nyasar sampai ke CPU, kerusakan yang terjadi tidak akan sefatal jika ada 19 volt nyasar di chipset. Maka dari itu yang kita perlu siapkan adalah etika dalam mengerjakan kerusakan. Nah, etika ini akan terbentuk apabila kita memiliki pemahaman elektronika yang cukup. Saya lanjut. Langsung ya, kita akan kenalan. Di sini saya akan menggunakan Borneo skematik. Kita buka salah satu contoh skema oh, sudah ya. Nah, saya menggunakan 2 buah skema. Yang pertama adalah, oh iya ini Borneo skematik versi terbaru ya, yang masih tester. Saya menggunakan skema dari sebuah handphone Oppo A37. Umum. Seri yang sangat umum untuk belajar, termasuk di Borneo Flasher ya. Tidak Sama terlalu isi kuat. casnya itu ya, Mas ya. Sama, betul. Sama. Ternyata sama. Mereknya Beki sekian-sekian dari Texas Instruments. Kemudian kita lihat di sebuah laptop, saya mau menggunakan Acer seri apa ini? Acer V5 ya. Dia menggunakan IC yang sama. Di sini tertulis HP sekian ya, HP A022. Ini adalah IC dengan chip Beki 24737. Kita lihat skemanya seperti ini. Sirkuit chargernya di handphone sama. Sama. Kita dalami ya nanti. Kemudian saya punya datasheet-nya di sini. Untuk punya Oppo ini saya siapkan. Nah, kita akan mulai dari sini. Oke. Ini punya HP ya. Kemudian yang punya laptop di sini. Ini punya laptop. Ya. Sekilas saja sebenarnya kita sudah bisa membayangkan bahwa oh ternyata mirip. Saya katakan mirip. Sebelum kita benar-benar membandingkan ini kita katakan mirip. Boleh kita berasumsi bahwa kedua IC ini akan bekerja dengan cara yang sama. Mungkin namanya akan berbeda, nama PIN-nya berbeda,
susunan urutan pin-nya berbeda, tapi dia akan bekerja dengan cara yang sama. Saya akan memulai dari HP. Oke. Kita akan mulai dari sini. Kita akan kenalan dulu sama dua buah komponen yang akan sering kita temui di dalam sirkuit laptop, di dalam skema laptop atau mainboard laptop. Kenalan dulu sama dua ya, jangan banyak-banyak, yaitu MOSFET dan op-amp. Apa itu MOSFET? Apa itu op-amp? Kita akan mencoba memahaminya dengan cara yang simpel. Dengan menggunakan ini, skematik ya. Pertama kita akan mencoba membedah yang Oppo A37. Di sini kita punya skema realnya, skema aslinya. Skema dari Oppo A37 di bagian sistem charger. Jenengan semua pasti sudah tahu ini cara kerjanya akan seperti apa. Dia dimulai dari V charger in, atau kadang kita mendapatinya V bus atau V USB. Otomatis di sini akan bernilai 5 volt. Itu input Mas ya? Input, benar, input. Nanti akan coba kita telusur ke depan dan telusur ke belakang. Jadi kita akan fokus ke IC-nya itu sendiri dulu ya. Di sana ada input, tegangan input dari USB masuk ke IC ini. Nah, tentu saja jenengan semua sudah tahu ya, IC ini akan mulai bekerja untuk charging ya. Itu kalau sudah keluar yang namanya tegangan rack-N ini ya, VRAC-N. Ini adalah sebuah power supply kecil di dalam IC. Apabila dia dikasih tegangan melalui jalur USB, artinya ada charger masuk ke dia akan otomatis mengeluarkan VRAC-N. Nilainya 6 volt. Mungkin untuk di HP, karena di HP menggunakan 5 volt, nilainya akan sekitar 5, sekian, 5,8 mungkin, 5,8 volt. Saya belum pernah ukur untuk di HP. Tapi standarnya rack-N ini nilainya 6 volt. Saya stop di sini untuk skema Oppo-nya, kemudian kita ke skema laptopnya. Nah, kita di sini tidak akan mencoba menjadi engineer ya, engineer di bidang elektronika. Pokoknya itu kita cuan nyervis laptop atau cuan nyervis HP. Jadi apabila melihat skema yang seolah-olah sangat rumit ini, sudah abaikan saja. Kita fokus ke titik-titik tertentu saja. Kita mulai dari charger. Charger dia ada di sini soketnya. Ini adalah soket charger. Dari sini itu ada pin, kemudian dia melewati dua buah komponen. Ada kapasitor, ada apa ini, simbol dioda PD. Nah, ini proteksi anti lonjakan ya. Kemudian dia berubah nama dari tadi DC in berubah menjadi AD_JK. Mengalir dia ke sini. Kedua komponen ini kita sementara abaikan dulu. Mengalir dia ke sini.
Nah, langsung kita ketemu dengan komponen yang mau kita kenalkan di awal tadi. MOSFET. Bentuk MOSFET. Ya, ini. Fisiknya seperti apa? Coba kita lihat. Saya punya gambarnya kayaknya. Mana MOSFET saya? Share. Nah, ini. Izin Mas, itu nanti bisa dijelasin biar rekan-rekan tahu itu jenisnya MOSFET apa, N channel atau P channel gitu kan, bisa Oh, siap. dijelasin. Ya, Mas. Siap. Oke. Siap, Bang. Kita lihat fisiknya dulu ya dari skema tadi, biar nggak bayang-bayang. Ini fisiknya. Saya punya fotonya. Di sana ada soket DC-in. Kemudian dia ketemu dioda proteksi tadi yang kita sebut anti lonjakan tadi. Atau lebih umum disebut surge protection. Kemudian ketemu dia MOSFET yang kita di pertama tadi ada di sini dengan kode PU4201. Fisiknya seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita ketemu mainboard laptop, lihat fisik-fisik ini ya, curigai dulu ini ya, MOSFET ini. MOSFET. Nah, apa itu MOSFET? MOSFET itu sebenarnya keluarga dari transistor juga. Dari transistor, selain ada transistor yang jenis kayak junction itu yang umum digunakan di ampli, di sirkuit anak yang lain. Nah, di laptop ini sering ketemu transistor dengan jenis MOSFET. Fisiknya tadi sudah kita lihat, kemudian di skema kita lihat di sini, MOSFET akan memiliki ciri-ciri yang sangat lazim, yaitu dia memiliki pin dengan nama ada S yang artinya source, kemudian D yang artinya drain, kemudian G yang artinya gate. Di sirkuit ini, MOSFET yang kita temui ini adalah MOSFET berjenis P-channel. Ya. P-channel, kemudian apa itu P-channel? Dari simbolnya bisa kita lihat, bisa kita bedakan bahwa P-channel, kalau kita lihat lebih detail, nah di sana ada simbol panah. Simbol panah ini akan keluar dari patnya, dari landasannya. Ini pat, ini panahnya, arahnya keluar. Dan panah ini akan terhubung menuju kaki S. Ini ya, ke sini, ke sini. Nah, terhubung ke kaki S, ke kaki source. Dan sebenarnya panah itu sendiri adalah salah satu ciri atau indikasi bahwa pin source. Apa itu P-channel? Kita bikin sederhana. P-channel itu adalah MOSFET yang akan bekerja apabila bekerja di sini artinya konduksi. Konduksi. Tidak bekerja atau inaktif artinya isolasi gitu ya. MOSFET ini akan bekerja apabila memenuhi syarat bahwa G dikurangi S itu nilainya negatif. VGS negatif. Artinya apabila di sini ada tegangan berupa 19 volt masuk ke S, dari S ini akan bisa dikonduksikan menuju D apabila di G ini ada tegangan yang lebih rendah dari 19 volt. VGS negatif. Otomatis kita bandingkan dengan MOSFET jenis satunya yaitu N-channel. N-channel akan bekerja
apabila memenuhi syarat VGS itu positif. Atau lebih sederhananya adalah untuk N channel S harus lebih besar. Untuk P channel S harus lebih besar dari G. Nilai tegangannya. Kemudian untuk N channel S harus lebih kecil dari G. Gitu ya. Nah, ini cara dia bekerja ini. Kita lihat di sini tegangan 19 volt dari adaptor melalui pin ADJK ini mengalir. Pertama dia menuju MOSFET di kaki source-nya. Kemudian ada yang mengalir ke arah yang lain. Ke arah resistor. Di sini dengan kode PR4201 dengan nilai 200 kilo. Kemudian diteruskan mengalir lagi. Ketemu lagi sebuah resistor bernilai 100 kilo. Baru dia terhubung ground. Kalau ketemu susunan resistor seperti ini, otomatis bayangan kita akan mengarah kepada ini adalah sirkuit pembagi tegangan atau disebutnya voltage divider. Di sini tegangan 19 volt akan terjadi titik ini. Nah, titik ini kemudian dialirkan menuju gate. Jika 19 volt itu terbagi, pasti nilainya lebih kecil dari 19, otomatis dia akan mengalir. Nah, kemudian ada dua buah transistor di junction di sini. Dia ngapain? Ini sebenarnya proteksi. Dan di sini kita tidak akan bahas ini lebih detail untuk yang khusus proteksi AD-off ini ya. AD-off, kemudian ada power ADJK enable ini. Tapi garis besarnya akan saya tunjukkan bahwa tugas mereka berdua ini pada saat proteksi ini aktif, itu memastikan pin gate ini akan senilai dengan ADJK 19 volt. Caranya gimana? Pada saat sirkuit ini bekerja, 19 volt tidak akan mengalir ke sini saja, ke arah resistor, tapi dia akan mengalir ke sini. Kemudian si transistor ini saturasi, kemudian mengalir ke sana senilai 19 volt. Langsung ke sini. Syarat jadi tidak terpenuhi, karena VGS 0. Tidak positif ataupun tidak negatif, 0 dia. Karena VGS 0, si MOSFET ini tidak mendukung. Jadi tegangan 19 voltnya udah lewat ya Mas ya? Sudah lewat. Begitu tegangan 19 volt ini terbagi, otomatis MOSFET konduksi atau kita sebut on, 19 volt ngalir ke AD+. Sirkuit ini analog ya kerjanya, analog, tidak membutuhkan sinyal dari host. Dia akan bekerja begitu saja apabila sistem ini wajar. Dan sistem ini akan bekerja sebaliknya apabila sistem ini bekerjanya pada saat tidak ada adaptor tertancap. Adaptor dilepas, ini off. Seperti itu. Arah kita adalah menelusur AD+ ya. AD+ di sini ya. Oh, sorry. Malah kabur. Sebentar ya. Charger di mana tadi? Charger. Di sini. Kita sudah mendapatkan AD+ bernilai 19. Kemudian dia akan mengalir menuju sirkuit yang kita bahas di awal, yaitu sirkuit charger. Di sini sudah terjadi
nilai 19 volt. Kemudian AD plus juga terbagi menuju ini titiknya. Di sini Recording ya. in progress. Ada di sini titiknya. Jadi selain AD plus mengalir MOSFET sebagai jalur tegangan utama, dia juga terbagi kecil di sini, mengalir, kemudian mengalir ke sana, ya, masuk ke charger, mensuplai IC charger di pin VCC. Dia yang menjadi syarat utama IC charger ini hidup, yaitu VCC. Nilainya berapa? Tetap 19 volt, karena dia ngalirnya di sini, ke sana, ketemu resistor senilai 10 ohm. Dia fungsinya membatasi arus saja, tapi dia tidak mengurangi tegangan secara signifikan. Masuk ke VCC. Momen ini IC charger akan siap untuk menyala, baru siap ya. Karena ada satu syarat lagi yang dipenuhi, yaitu 19 volt yang tadi kita bahas di sini, diteruskan ke sini. Nah, ketemu lagi sirkuit yang sama yang dibahas di awal. Membagi tegangan. Ada 316 kilo, kemudian di sini ada 49,9 kilo. Terbagi ke sana, dialirkan menuju AC DET. Dengan adanya dua buah tegangan ini, tegangan VCC dan AC DET, otomatis, secara otomatis, di sini rek di sini atau bernama, atau kita telusur ke sini, naik bernama PWR charger rek N. Nah, nggak asing ya sama rek N. Dia akan nyala senilai 6 volt. Ini syarat utama sebuah sistem charger itu bekerja, terutama khusus untuk merek-merek Texas Instruments yang berawalan BQ. Saya kembali ke Oppo tadi ya. Kita tadi sudah menelusur 19 volt menuju IC charger untuk mensuplai si IC charger untuk menyala. Kita bandingkan dengan yang ada di Oppo. Ini saya telusur ke depan dulu. Ada sinyal bernama V charger in. Di sini kita telusur. Dia sebenarnya siapa, dia kemana saja, dia ngapain. Nah, kita telusur. Nah, ternyata tegangan ini tidak hanya menuju IC charger saja, tapi dia juga menuju sebuah sirkuit. Nah, masuk ke sini. Kita asumsikan nilainya ada 5 volt ya. 5 volt ngalir ini melalui sebuah resistor 100 kilo ke sini. Ngalir lagi ke sini. Nah, ketemu lagi. Ternyata di Oppo juga ada sistem pembagi tegangan. Tidak hanya di laptop. Sampai titik ini, bolehlah saya mengatakan bahwa ternyata HP dan laptop sama. Boleh ya? Boleh. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita berpikir. Pada saat V charger masuk, mengalir ke sini, masih 5 volt terbagi. Karena nilainya 100 sama 100, ya terbaginya setengah ya, setengahnya. Berarti akan ada 2,5 volt di sini, menuju pin USB in di IC. Dia ngapain di sini? Yang jelas dia bukan power supply utama. Dia hanya akan mendeteksi keberadaan charger pada saat masuk oleh IC power PM8916. Artinya jika sirkuit ini bekerja, si IC power akan mendeteksi bahwa di sana ada charger masuk di pin ini. Tapi pada saat ada sebuah sirkuit
yang menggunakan PM8916, tapi dia tidak menggunakan IC charger secara khusus, dia akan menggunakan ini di sini, menggunakan sebuah MOSFET lagi, sama ya, tadi ketemu di sana ada G, ada S, ada D. Panah terlihat meninggalkan path-nya, keluar dari path, otomatis kita langsung bisa menebak dia adalah P channel. Syarat menyalanya P channel, VGS nilainya harus negatif. Nilai G harus lebih kecil dari S. Nah, kebetulan di sini ada kode NC, no connection ya, kalau nggak salah. Artinya MOSFET ini tidak terpasang. Bisa kita asumsikan bahwa sirkuit ini menggunakan IC charger tambahan, yaitu BQ 241 dan 6. Kembali ke awal, kita telusur charger ini. Terus kita telusur. Nah, ketemu lagi di sini. Sirkuit yang sama, pembagi tegangan lagi. Dan dia mensuplai sebuah IC apa ini? Switch saklar, dia merubah antara USB menjadi USB host HS atau USB menjadi UART ya, serial. Kita bisa terjemahkan di sini bahwa apabila ada V charger in masuk, kemudian terbagi di sini, kemudian keluar tegangan di sini nilainya 2,5. Dialirkan ke IC switch ini. IC ini akan bekerja sebagai jalur USB. USB host, USB D min, USB D plus dialirkan ke HSD2 dan HSD1. Ini bisa kita lihat ke datasheet ya. Dan di sini penjelasannya jelas sekali. Pada saat S bernilai 0, nggak ada tegangan, dia menjadi UART, serial. Kemudian pada saat S bernilai 1, atau di sini logika 1, atau bernilai tinggi, dia akan menjadi jalur USB di sini. Saya stop di sini untuk USB karena nanti kita tidak akan membahas itu. Kita telusur ke V charge in lagi. Ketemu di sini. Ternyata sebelum si USB ini masuk ke IC charger, dia melewati 2 buah komponen lagi. Pertama, ada MOSFET lagi, simbolnya masih tetap sama, keluar dari path, dia adalah P channel. Ini Mas, Ya, ini masih rangkaian handphone tadi ya Mas? handphone, masih handphone Pak. Siapa tahu ada rekan-rekan kita yang mau bertanya dulu Mas atau gimana? Oh siap, saya Jadi ya diputuskan lupa dulu aja diri. nih, ya kan? Siap. Lanjut dulu Mas, lanjut. Oke. Untuk sharingnya saya stop dulu ya. Kita ngobrol dulu. Setelah memberikan satu jalur saja, menelusur dari nama ke nama, dari satu switch ke switch lain, ternyata sampai titik ini kita masih bisa mengatakan handphone dan laptop sama. Boleh ya? Sama. Yang akan jadi masalah adalah apabila kita tidak menguasai handphone secara mendalam, kita melihat ke laptop jadinya beda gitu. Nah, kalau ada yang mau tanya, silakan langsung saja, ada chat ya. Langsung dari Mas moderator atau Cek aman nggak suara nih? Aman ya? Buat rekan-rekan semuanya, yuk.
Ya ada yang mau Izin, bertanya? Mas. Silakan. Ya, lanjut. Mas, untuk tambahan aja untuk apa dari kami Borneo untuk melewat kegiatan tes point untuk kami berikan diskon 50% untuk yang ikut di Zoom ini bila ingin ikut pelatihan di markas Borneo Pleasure. Ini pelatihan handphone atau laptopnya ini, Mas Aden? Laptop. Ah, iya. Hmm. Nah, itu ya. Yang harusnya 15 juta kita diskon 50% bagi yang ikut saja ya, bagi yang ikut Zoom ini aja. Langsung bisa chat ke Mas Aden ya. Ya, siap. Ya, buat Terima kasih, rekan-rekan Mas. semuanya. Ya buat teman-teman semuanya yang ingin mau ikut training laptop Borneo Placer di markas Boyolali, khusus hari ini dapat diskon 50%. Ya, dapat diskon 50% yang ikut Zoom. Gitu ya, Mas Aden ya. Langsung Betul sekali. chat saja Mas Aden. Yang biasa 15 juta berarti 50% menjadi 7.500.000 ya, Mas. Betul, Mas. Dan bisa dimulai nanti habis Lebaran. Habis Lebaran ya. Saya ikutlah kalau gitu. Waktu materi? Buat rekan-rekan ada yang mau dipertanyakan? Monggo silakan. Ya. Atau mau Saya langsung lagi? ngomong terus. Ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya Oh, boleh. silakan. Iya. Itu tadi kan MOSFET-nya P channel ya, Mas. P channel Positif, ya. sama juga PNP dia. Di transistornya, Mas ya. Bisa dibandingkan seperti itu. Walaupun sebenarnya beda sih, beda. Positif, Kita nggak bisa. Positif ya. Sebenarnya untuk MOSFET Ya. itu lebih cenderung digunakan untuk saklar, switch. Gerbang. Belum ke gerbang ya. Karena Maksudnya kalau gerbang. Ya. Kalau ke Maksudnya gerbang, ya. monggo. Maksudnya tegangan ini harus lewat ke sana, yang kontrol Oh kan iya, soketnya, benar. gitu, bukan Ya. gerbang logik kan? Ya, benar. Pintu ya. Ya, pintu gerbang gitu ya. Pintu gerbang. Nah, Jadi intinya kalau MOSFET itu yang kontrol semua adalah gate-nya gitu, Mas ya. kontrol ada di gate dan Hmm? MOSFET itu cuma satu syaratnya. VGS. Ingat-ingat, pokoknya VGS. VGS itu apa itu, Mas? VGS itu artinya V-gate, tegangan di gate, Oh, volume gate. Ya, pol gate gitu ya, P-gate. tegangan, Ya, voltage voltage. di gate Ya. terhadap S, source. Nah, itu. Jadi, apabila tegangan gate itu dikurangi tegangan S dan nilainya ketemunya negatif, itu pasti dia P channel. Atau saya balik, P channel akan bekerja pada saat tegangan di G itu dikurangi tegangan di S, itu nilainya hasilnya negatif. Nah, ini ada pertanyaan nih dari rekan kita, Mantri Ponsel. Ya. Izin bertanya, Om, mengatasi laptop yang masih menggunakan prosesor rendah dan laptop masih sangat lemah. Solusinya, Om, supaya laptop itu lancar dan tidak lemot gimana? Monggo, Mas. Oke. Mungkin ini ada kaitannya sama aplikasi kita ya, Borneo Schematic. Prosesor sebenarnya kecepatan prosesor itu kan nyata ya. Artinya nyata kalau di sana tertulis ada 2 giga misalnya, ya kecepatannya 3 pada saat bekerja maksimum. Nah, kemudian dari generasi ke generasi jumlahnya bertambah 2 giga kali sekian misalnya. Misalnya kali 7 kali 8 atau kali dan seterusnya. Artinya apa? Pada saat si prosesor ini bekerja pada kondisi maksimal, ya dia akan bekerja wajar, lumrah. Tapi ini harus didukung
dengan perangkat lain yang sepadan juga, yaitu RAM dan sistem penyimpanan. 3 itu, ada prosesor, ada RAM, ada sistem penyimpanan atau SD. 3 ini apabila imbang, dia kerja dengan wajar, lumrah. Kita tidak akan mengatakan cepat, tapi lumrah. Otomatis apabila kita kasih perangkat lain yang tidak sepadan, misalnya kita punya prosesornya sudah lambat, kasih RAM-nya kecil, kasih hard disk yang transfernya kecil, dia akan terasa lambat. Untuk menjawabnya ini, caranya adalah apabila prosesor bisa di-upgrade, silakan di-upgrade. Kalau ternyata dia on-board dan tidak bisa di-upgrade, yang bisa kita lakukan cuma menambah RAM dan mengganti hard disk menjadi SSD. Karena transfernya akan berlipat ganda menjadi bisa sampai 8-10 kali. Selebihnya tidak akan ada solusi. Nah, begitu ya. Cukup jelas penjelasannya itu buat Bang Mentari. Intinya dinaikkan dulu RAM-nya. Nah, gitu. Habis itu mudah-mudahan lancar ya itu proses. Begitu ya, Mas. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari Wasikum Cikarang. Nah, kembali ke PGS, boleh dicontohkan hitungan realnya. Contoh pakai angka sehingga MOSFET bisa aktif. Dan ambang batas PGS-nya bagaimana toleransinya? Yuk, monggo Mas. Ya, untuk angka, sebenarnya kita tidak bisa tunjukkan di sini ya. Saya masih bingung sebenarnya pakai Zoom. Terus terang itu, baru kali ini pakai Zoom. Tapi nilai itu ambangnya sangat kecil sekali. Bahkan 0,0 sekian volt saja sudah bisa memberikan pengaruh. Tentu saja dia konduksinya tidak full. Contoh tadi ya, kita ke ini MOSFET ini ya. Ini yang masih di Oppo, belum ke laptop kita. Masih di Oppo. Kita memiliki MOSFET di sini masih P channel PMP B27EP. Di sini kebetulan dia akan otomatis bekerja karena VGS tegangan dikurangi S itu full nilainya, karena dia terhubung ke 0 ya, full nilainya adalah negatif S. Otomatis sirkuit ini ya otomatis akan di sana ada tegangan. Di sana tidak ada pembagi tegangan, yang ada adalah G dikaitkan ke ground langsung, otomatis MOSFET akan selalu on atau konduksi pada saat yang normal. Nggak normalnya gimana? Nggak normalnya adalah kalau charger ini kebalik. Plus jadi plus. Otomatis syarat switching ini dipenuhi. Kita tidak akan membuka, MOSFET tidak akan konduksi, tidak akan mengalirkan tegangan dari USB charger ke pin in. Oh, di sini ternyata terindikasi MOSFET juga ya ini, walaupun terpacking dalam sebuah IC. Jadi kalau kita terjemahkan, ini adalah proteksi. Di sana ada proteksi tegangan kebalik, reverse input kita sebutnya. Kemudian di sini ada nggak ada. proteksi overflow, over voltage lockout ya. Syaratnya terpenuhi baru ngalir ke sini. Kembali ke pertanyaan Mas Wasikun tadi ya. Ngitungnya gimana? Ambang batasnya berapa? Ambang batasnya sangat kecil sehingga begitu ada selisih akan masing-masing komponen. Itu ketemunya pasti. Dan itu bisa kita cari dan beredar gratis di internet.
yang jadi catatan adalah apabila di sini gate itu dikaitkan ke ground, nggak keluar ya. Ya, maaf, belum keluar tadi gambarnya. Di sini apabila gate itu dikaitkan ke ground, ini syarat VGS-nya maksimal, artinya dia akan membuka secara full. Seperti itu. Dan hitungan yang pasti, itu boleh dicoba di kelas ya, sambil iklan. Begitu Mas Dragon. Ya, udah ya, Ya. cukup jelas ya penjelasannya Mas ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas, Ya. dari Sadat Kacoa. Om nanya, penyebab laptop no display tapi dicolok cas dia nyala booting tapi bunyi blip blip berkali-kali, itu indikasi HDD bad sector atau chipset? Monggo Mas. Waduh, ini baru pertanyaan susah ini. Saya jawabnya lain ya, karena indikasi seperti ini tidak akan kita pakai di dunia teknisi laptop. Bip berkali-kali itu bolehlah kita berpatokan pada si vendor si laptop itu sendiri, bip berkali-kali itu artinya apa. Terus dicolok charger, no display, dinyalakan bip, itu tidak akan berarti apa-apa. Yang harus kita lakukan adalah mencari tahu. Dan di sini yang kita lakukan bukan lagi mencari rusaknya di mana, tapi akan mengumpulkan mana saja yang waras untuk mempersempit mana yang tidak sehat. Itu yang akan kita lakukan. Ini sangat umum sekali. Benar bisa jadi harddisk bad sector, chipset belum tentu, mungkin chipset overheat bisa, bip, itu tebaan bukan jawaban, atau mungkin RAM nggak bekerja juga bisa, prosesor belum terpasang juga bisa, tergantung merek dan seri, karena setiap pabrikan akan memberikan report error yang berbeda-beda, dan kita sebagai teknisi tidak akan memakai itu. Yang akan kita pakai adalah pengukuran, kita pakai multimeter kita ukur, kita temukan mana yang normal bekerja, kita persempit kasusnya, kita cari tahu mana yang tidak normal bekerja. Seperti itu, Pak. Intinya nggak bisa dijadikan patokan gitu ya Mas ya. Betul. Karena itu penyebabnya banyak. Sepengalaman saya juga banyak itu, bisa di RAM-nya juga ya. Betul. Banyak macamnya. Itu ya penjelasannya untuk Mas Sadat. Ini ada lagi Mas pertanyaannya. Ditanya Pak, kalau slot RAM satu rusak, namun slot satunya bisa. Itu kalau rusak slot yang satu, apa cukup di jumper atau gimana perbaikannya? Terima kasih Pak dari Audi. Monggo Mas. Saya coba baca lagi. Kalau slot RAM satu rusak, namun slot satunya bisa, oke. Itu kalau slot yang satu, apa cukup di jumper atau gimana? Rusak? Kayaknya nggak perlu ya, satu aja bisa digunakan gitu ya Mas ya. Iya. Kalau rusak ya diperbaiki, ganti. Kalau rusak secara fisik ganti, kalau dia tidak bekerja karena satu hal, itu yang paling umum terjadi di generasi tertentu adalah si prosesor tidak bisa menggunakan dual channel. Jadi bukan slotnya yang rusak, tapi sistem dual channelnya yang tidak bekerja. Artinya dia akan bekerja menggunakan satu channel RAM saja di generasi tertentu. Nah, saya mau tambahin ini biar agak lebih jelas lagi pertanyaan tadi siap. Audi tadi ya. Gini maksudnya. Mungkin slot RAM-nya 2 gitu kan. Tegangan inputnya berapa itu? 5 volt ya, Mas? Nah, tegangan inputnya 5 volt. Mungkin yang dimasuk RAM ini ya 5 atau 3? 3 ya, Mas. Lupa saya. Untuk RAM 1,8, 1,5. Nah, mungkin tegangan 1,8-nya yang di slot 1 hadir, yang di slot keduanya tidak hadir. Nah, mungkin pertanyaan dari Audi ini, apakah boleh di jumper dari 1,8
slot 1 ke slot 2 begitu. Monggo, Mas. Untuk tegangan untuk jalur selain sinyal itu gas saja jumper. Karena itu tugas teknisi ya. Tegangan nggak ada di situ, dari sana hadir jumper saja. Tapi untuk sinyal Tangan gitu Mas, boleh ya? boleh kalau untuk tegangan. Tapi untuk sinyal dia akan ada proses yang bertahap. Contohnya ada satu sinyal namanya DRAM reset. Sinyal ini sinyal untuk memulai RAM ini bekerja. Kalau DRAM reset ini di satu titik tidak ada, di satu slot tidak ada, kemudian di slot yang lain ada. Khusus untuk reset ini oke lah, jumper. Tapi begitu sudah ke sinyal yang lain yang menghubungkan IC EEPROM kecil di dalam RAM itu ke sistem, tidak akan bekerja. Terima kasih, sudah mantap jawabannya itu. Nah, rekan-rekan semuanya, itu sinyal bukan sinyal handphone, soalnya di sini kan kebanyakan teknisi handphone semua Mas. Nanti dikira Oh sinyal iya handphone. bener, Nah, gitu dong iya dijabarin. Sinyal itu betul sekali. adalah, tolong Mas jabari Mas. Siap. Sinyal di handphone itu artinya jaringan ya. Secara umum disebutnya jaringan. Jaringan operator. Nah, di laptop, sinyal itu kalau diasumsikan menjadi di handphone adalah tegangan perintah. Oke ya, itu umum. Sebenarnya umum sekali. Tegangan perintah. Tapi kita akan menganggapnya tetap sinyal. Karena memang dari sononya, dari pabrikannya juga mengatakan jalur itu namanya sinyal. Signal gitu ya. Nah, Kalau ada lagi nih Mas pertanyaannya. ya Izin bertanya guru, syarat kerja wajib laptop hidup. Nah, dari Raihan Ponsel tuh. Monggo Mas. Coba syarat dijelaskan. hidupnya laptop. Oke. Simpel tapi jawabannya nanti akan panjang ini ya. Laptop sebenarnya membutuhkan pertama tegangan. Kemudian kedua dia membutuhkan clock. Clock ini akan begitu saja bekerja setelah mendapat tegangan. Tapi dia tidak akan memulai bekerja sebelum mendapatkan yang namanya reset. Setelah reset bekerja, dia juga tidak akan bekerja kalau dia tidak ada data. Dan ini sangat basic ya. Semua akan dibutuhkan di semua perangkat yang menggunakan mikroprosesor, mikrocontroller. Jadi kita butuh tegangan, butuh reset, tegangan, butuh clock, butuh reset, dan butuh data. 4. Dan 4 ini yang akan kita kejar nanti saat nyervis. Tadi yang kita bahas di awal, baru di bagian tegangan itu pun paling awal, paling ujung sekali di sirkuit charger. Kemudian saya hubungkan ke pertanyaan, syarat kerja wajib hidupnya laptop, dia harus ada tegangan. Tegangannya apa saja? Masya Allah, banyak sekali. Tegangannya banyak sekali. Kemudian tegangan saja tidak akan cukup. Tegangan ini harus mendapatkan clock untuk memulai timer dia. Timer si sistem komunikasinya. Clock nyala, belum terjadi apa-apa. Harus dimulai. Kalau di HP kita tekan tombol on off itu mulai ya. Kalau di laptop ini sama, tekan tombol on off dia mulai. Kemudian harus ada data, yang data ini kita asumsikan bahwa dia adalah operating system, sistem operasinya. Susah sebenarnya pertanyaan ini. Syarat kerja wajib hidupnya laptop. Panjang dijabari itu Mas ya. Iya, karena ya ujungnya ini jawabnya adalah sebuah materi kelas.
Iya. Betul. Monggo aja, tinggal registrasi aja diskon 50%. Masya Allah. Nah, gitu ya kan Mas. Nah, Eh, gitu aja ya. Iya. Oh, ada lagi pertanyaan. Izin tanya, ini Mas pertanyaan satu lagi. Izin tanya, ganti baterai apakah berpengaruh pada laptop? Kemarin masuk unit ganti baterai, tapi cruiser malah jadi patah-patah macet-macet. Sudah diinul, install ulang maksudnya. Tetap sama, solusinya gimana? Solusinya kasih baterai yang bagus. Itu sebenarnya sebab dari noise yang dihasilkan dari baterai dengan kualitas rendah. Noise. Seperti di HP juga, kita pakai charger dengan kualitas rendah, atau layar sentuhnya, touch screen-nya tidak bekerja dengan maksimal. Itu peristiwa yang sama, karena ada noise yang nyasar kemana-mana. Jadi apakah baterai berpengaruh? Sangat berpengaruh. Saran selalu sama kalau saya, pakailah baterai yang bagus. Kalau perlu ori, kalau nggak ori pun nggak masalah, tapi yang bagus. Jadi Karena pengaruh di efeknya baterai ya Mas ya. betul. Kecuali dia tidak bisa sama sekali ya. Mungkin dia itu fleksibel Oh, betul. kursornya gitu ya Mas ya. Betul. Ya, Nah, ini pertanyaan dari saya pribadi nih Mas. siap Bang. Ringan aja nih. Nah, itu baterai kalau enggak kita gunakan itu kan dalam 3 bulan bisa habis gitu ya. Bener enggak? Contoh kita jual baterai baru. Berapa bulan itu enggak gunakan, dia enggak bisa digunakan lagi baterai itu ya. Tanpa kita charging gitu ya. Ini untuk baterai laptop ya? Ya, baterai laptop. Atau secara umum baterai? Anggap aja lah baterai yang buka, lepas, pasang lah. Bukan baterai tanam. Baterai laptop, ya. Sebenarnya kembali ke kualitas tadi ya. Karena misalnya kita pakai baterai yang ori dari pabrikannya, dan lagi-lagi di sana akan ada sistem tersendiri di dalam baterai itu, yang sering kita sebut BMS ya, Battery Management System. Dia mengelola tegangan charging, mengelola tegangan discharging, memantau arus, memantau suhu. Tentu saja pada baterai yang biasa itu juga ada, tapi dengan konsumsi daya yang lebih besar. Jadi untuk menghidupkan si sistem itu sendiri membutuhkan daya yang lebih besar dari yang ori. Kembali ke yang tadi, Texas Instruments yang BG, kalau kita bongkar baterai, di dalamnya ada IC BG juga. Kalau yang ori, dia kebutuhan dayanya sangat kecil, dan dia ada fitur, apa namanya, fitur flight mode kalau nggak salah. Fitur meninggal. Jadi pada saat nggak dipakai, dia benar-benar memutuskan semua konsumsi dayanya, dan dia akan nyala kembali pada saat tertancap ke mesin. Jadi kalau kita nyimpen baterai ori dengan waktu lama, bahkan setahun itu awet, insya Allah awet. Bahkan dalam keadaan tercas full atau sepertiganya tercas, bukan kosong ya, kalau kosong beda cerita. Kalau kosong ya secara kimianya saja di dalam baterai itu akan terjadi perubahan. Jadi secara fisik dia akan rusak sendiri kalau baterai benar-benar kosong. Oke, terima kasih Mas. Banjir pertanyaan ini Mas, saya bacakan lagi Mas ya. Oh, siap. Selamat berbuka puasa. Oke. Izin bertanya Guru, apakah sistem kursus laptop yang dipelajari di Borneo juga bisa kita aplikasikan juga ke dalam MacBook? Terima kasih dari Ventura Placer. Monggo Mas. Jawabnya bisa. Dan karena sama jika sistemnya itu Mas ya. Sama. Dan jika Anda berawal dari handphone kemudian ke laptop, ini bocoran ya, sebenarnya tidak boleh saya bicarakan di sini. Itu begitu ketemu MacBook itu biasa, Mas. Serius. Akan biasa. Melihat sistem laptop standar dan melihat sistem MacBook itu akan pusing melihat yang laptop standar. Dengan syarat berawal dari handphone. Kenapa bisa gitu? Karena di handphone itu ada fitur unik yang di kebanyakan laptop
tidak dipakai. Jadi IC charger di handphone itu selain dia menurunkan 5 volt menjadi nilai tegangan charger senilai 4 volt, dan kalau di sirkuit yang kita bahas tadi menjadi tegangan VPH power, itu bisa bekerja sebaliknya. Apabila charger ini di bawah nilai yang seharusnya, di bawah 5 volt, dan baterai cukup untuk mensuplai ke jalur VPH power, dia akan menaikkan tegangannya. Menjadi, misalnya baterai bertegangan 3,7. Kita charger, tapi chargernya hanya 4,8. Kemudian VPH power akan disuplai dari dua arah, dari charger dan dari baterai. Itu yang terjadi di MacBook. Pada intinya bisa diaplikasikan lah ke dalam aplikasi dalam servis MacBook gitu Mas ya. Bisa sekali. Jawabannya bisa. Oke, Bisa. terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih Mas dari Lesi. Izin guru, mungkin bisa jelaskan kalau laptop tanpa baterai dicolok listrik bisa dipakai normal. Kalau di HP hanya di charger tanpa baterai nggak bisa normal. Ya beda banget dong. Monggo Mas, monggo. Ya. Singkat aja. Oh siap. Di HP ada proteksi, dia mendeteksi keberadaan baterai untuk menyala full, dan di laptop itu tidak ada. Laptop bisa menyala dengan charger tok, dengan charger dan dengan baterai, atau dengan baterai tok. Di sana ada proteksi, namanya battery detection secara umum. Kadang menggunakan istilah BAT ID ya, atau di sirkuit lain namanya battery present, bebas namanya. Intinya si HP mendeteksi keberadaan baterai. Si laptop versi lama tidak mendeteksi keberadaan baterai. Di MacBook mendeteksi keberadaan baterai. Jadi beberapa seri MacBook tanpa baterai, charger tok, ya dia tidak akan nyala full. Menjawab pertanyaan sebelumnya juga. Demikian. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sebelum saya bacakan pertanyaan, saya boleh pertanyaan pribadi nih Mas. Silakan. Apa ya? Oh, boleh. Nah, begini Mas, kalau di MacBook, nah saya kan jarang-jarang juga pegang MacBook. Kalau di MacBook, contoh di iPhone kita ganti WiFi nggak bisa, itu kan harus ada seri numbernya. Nah, kalau di Mac, contoh kita bilang perangkat atau IC WiFi-nya rusak, apakah harus ada backup SN-nya atau enggak? Atau bisa langsung diganti? Monggo. Beberapa seri harus menggunakan serial number dan MAC-nya juga. Beberapa seri tidak. Jadi apa yang terjadi di iPhone terjadi juga di MacBook. Dengan seri tertentu, 2019 ke atas, 2018 ke atas. Artinya ke sini. Untuk yang seri-seri lama ganti, mungkin kita akan menyesuaikannya di BIOS. Ya. Jadi tidak terlalu sulit. Jawabannya adalah apa yang terjadi di iPhone itu terjadi di MacBook. Ya. Terima Terbayang kasih. Ya? Terbayang benar-benar. Ya. Jadi untuk tipe-tipe tinggi sekarang aja tuh pasti yang harus seperti itu ya. Oke Mas, saya bacakan pertanyaan lagi nih. Barangkali bisa dijelaskan kira-kira materi laptop gambarannya seperti apa? Hardware software atau seperti apa? Matur nuwun dari Wasikun sekarang. Monggo Mas. Oh siap. Untuk kisi-kisi kita pelajari pertama sekali pelajaran yang sangat membosankan, yaitu elektronika dasar. Itu wajib di sini. Mungkin untuk kelas Android itu tidak disertakan ya, hanya sebagian. Tapi untuk di laptop elektronika dasar wajib. Arahnya adalah tadi ke pernyataan saya di awal, etika. Kita akan membangun etika di sini. Etikanya Nervis. Jangan sampai satu kasus dikerjakan malah menjadi lebih parah dari sebelumnya. Dan satu-satunya cara kita akan belajar elektronika dasar. Itu kisi pertama. Kemudian kedua,
langsung melompat ya, kita akan banyak melakukan troubleshooting. Membangun pengalaman, mau nggak mau kita langsung ketemu kasus, kita kerjakan, kita kumpulkan datanya. Seperti yang saya bilang tadi, kita kumpulkan mana yang benar, kita persempit mana yang nggak benar, kita selesaikan. Kemudian di antara itu materinya adalah pengenalan arsitektur motherboard, penguasaan juga, karena motherboard laptop kebanyakan tidak berdasarkan merek, apa itu Asus, apa itu Toshiba, tapi arsitekturnya, si pendesainnya, itu kita pelajari semua. Satu arsitektur dengan arsitektur yang lain berbeda, cara kerjanya sedikit berbeda. Kemudian materi yang lain adalah software pasti, tapi kita softwarenya bukan install ulang dan lain sebagainya. Di sini lebih cenderung ke BIOS dan UEFI. Jadi lebih spesifik lagi. Begitu, Mas Wasikun. Terima kasih, Mas, jawabannya udah cukup jelas ya buat Mas siapa tadi, Mas Wasikun Cikarang. Intinya belajarnya itu ya dari basic elektronikanya memang benar-benar diterapin ya Mas ya. Betul Apa itu sekali. resistor, apa itu kapasitor, begitu. Karena kalau di laptop yang saya ketahui memang harus banyak ngukur gitu. Betul sekali, Pak. Lain dengan di handphone kan gitu. Di handphone bisa jumping sana, jumping sini. Tapi kalau di laptop ini harus ngerti ukur. Kalau tidak ngerti titik ukur, mudah-mudahan sesat begitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Biar nggak tegang urat ya, urat saraf. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa pentingnya pasta untuk chipset di laptop? Apakah laptop atau PC bisa menjadi mati total jika chipset tidak memakai pasta laptop? Izin merek pasta laptop atau PC yang rekomendasi? Simpel gitu. Cuman Mas aja yang jawab ya. Mau nggak Mas? Oh, siap. Pasta ya. Pasta wajib tentu saja. Karena transfer panas akan bekerja semestinya apabila menggunakan pasta. Dan pasta, kalau saya sendiri tidak fanatik merek, saya akan lebih cenderung mengukurnya dengan benchmark. Saya menemukan merek, nggak jelas tulisannya Cina, warnanya putih, murah meriah, ada di toko elektronik. Tapi transfer panasnya maksimal. Itu terukur di aplikasi benchmark. Kalau mahal bagus, wajar ya. Tapi fanatik merek tidak ini. Apa katanya? Sesat. Teknisi tidak seperti itu. Jadi kita akan bekerja menggunakan data. Merek apapun itu, kalau transfer panas terukur bagus, pendinginan terukur bagus, pakai. Kalau nggak bagus, tinggalkan. Seperti itu. Saya nggak bisa jawab merek sih. Sebenarnya nggak hafal merek. Demikian. Intinya nggak pakai merek sama aja itu kalau pasta. Tapi intinya harus digunakan pasta itu untuk pendingin prosesor. Iya. Nah, kalau enggak nanti banyak yang mau ya bisa-bisa chipsetnya panas terus kerjanya nggak optimal gitu ya Mas. Betul. Ini satu lagi dari Soleh Usman. Assalamualaikum. Izin bertanya, saya pemula. Apa yang saya akan lakukan kalau untuk turun di bidang teknisi? Bagaimana mengawalinya? Waduh. Wah. Langsung aja registrasi nih ke Boyolali. Nah, begitu kan. Soalnya kalau di Boyolali, di markas itu kan dari basic awalnya, dari basic elektronika diajari ya. Begitu. Betul. Untuk di laptop iya. Jadi untuk Mas Soleh Usman, langsung aja registrasi ke Borneo, langsung bisa chat Kang Aden atau Mas Aden, diskon 50% untuk hari ini. Yang biasanya 15 juta untuk umum, di hari ini didiskon 50% menjadi 7.500.000 rupiah. Mantap. Boleh menambahkan? Boleh. Untuk pertanyaan ini ya. Jika jenengan itu sekarang adalah teknisi handphone, untuk terjun ke dunia laptop itu cuma satu,
terima kasus. Karena apa yang ada di handphone, alat yang ada di handphone itu sudah sangat optimal untuk mengerjakan laptop. Itu pertama. Kemudian alat dasar apa? Satu lagi, ngukur, kemampuan ngukur. Jadi dengan kemampuan ngukur yang cukup dan alat yang sudah ada untuk servis handphone itu sudah cukup untuk mulai terjun. Tidak harus punya alat untuk mengangkat chipset, VGA rework, tidak harus punya alat untuk flash via I/O atau EC yang mahal itu. Tidak perlu ke sana. Karena kasusnya juga secara statistik tidak akan banyak. Lebih banyak kita akan melakukan pengukuran, kemudian temukan kasus, selesaikan dengan blower dan solder dan multimeter. Cukup itu. Demikian. Aja syaratnya tadi Mas ya. Nah Iya. ini pertanyaannya ada lagi, tapi kayaknya sudah dijawab juga ini. Nggak apa-apa, saya bacain aja. Assalamualaikum. Mau tanya, sebagai teknisi ponsel, alat dasar apa yang perlu ditambahkan untuk menjadi teknisi laptop? Dan perkiraan biaya beli alatnya berapa? Gitu, kurang lebihnya. Monggo Mas. Oke, ini yang praktis ya. Yang praktis, Anda harus menggunakan alat programmer untuk I/O, IC I/O atau EC, kita nyebutnya EC. Satu, banyak ada di pasaran. Sama lah kayak di laptop kita butuh box untuk menge-flash kan. Kemudian satu lagi VGA rework yang besar itu. Biayanya berapa? Macam-macam. Untuk flasher yang seri RT 809H itu 3 sampai 6 tergantung kelengkapan. Untuk SVOD bisa sampai berapa ya? 4 sampai 7 mungkin ya. SVOD dan VGA rework kita makainya tidak terlalu mahal, kita pakai Jetronic. Baru 16 juta, tapi kalau second di bawah 10 juta. Itu yang praktis ya. Tapi kembali ke yang awal tadi saya jelaskan, ke sana tidak perlu langsung. Yang perlu dilakukan adalah punya kemampuan mengukur dan terimalah kasus. Mulailah mengukur. Itu yang harus dilakukan. Jika Anda sudah punya kemampuan mengukur di HP, terapkan itu di laptop. Bangun etika menyervis. Dari tadi saya bilang etika, tapi saya tidak terlalu menjelaskan ya. Contohnya gini, kita bayangkan itu adalah listrik rumahan dengan tegangan yang tinggi, 220 volt. Kita tidak akan sembarangan menyalakan listrik itu kalau kita tidak yakin semua sistem jaringan listrik di rumah itu beres. Sambungannya beres, isolasinya beres, lampu beres, saklar beres. Baru kita on-kan listrik ini. Kita alirkan. Itu yang akan kita lakukan di laptop. Bayangannya seperti itu. Oh, Mas, sudah cukup jelas ya pertanyaannya bagi teknisi handphone yang mau meranjak ke dunia laptop. Simpel, nggak banyak sih alatnya, sama juga rata-rata sama kayak alat handphone. Ini diskon 50% untuk peserta Zoom hari ini. Bisa langsung WhatsApp marketing ke 0853 777 67777 langsung ya. Diskon 50%. Nah, kalau saya dapat diskon berapa ini? Main-main dulu. Boleh ke markas ya. Iya. Mas, Ngopi mau nanya kita. ini. Nah, kalau untuk biasa saya cuma flashing untuk apa? BIOS ya. Ya. Saya gunakan ini. RT 809F ya. Bisa enggak ini untuk flashing ke I/O? Bisa, tapi harus nambahi satu lagi ekstensi namanya PEB. PEB 1. Adapternya itu, Mas? Betul.
Ada dijual itu ya? Ada. Iya lumayan, bisa sampai berapa ya? 700 ribuan mungkin. Lo imbang-imbang sama boxnya kalau gitu. Iya, benar. Iya kan? Betul. Karena komunikasi ke EC itu ke I/O itu ya lebih kompleks. Sebenarnya komunikasinya sama ya kayak di HP pakai JTAG ya. Ya, itu bisa didalami nanti di kesempatan yang lain. Sebenarnya materi saya tadi baru ngampli ya, apa ngampli namanya? Baru di ujungnya belum masuk ke ini. Gandol-gandol gitu kan ya. Iya. Ya udah Mas, ini pertanyaan lagi kosong, bisa dilanjut sedikit. Waktu masih ada ya? Masya Allah nih. Masih ada waktunya. Dilanjuti saya sampai ke 35 atau kemana? Oh siap. Oke Mas, lanjut. Sebenarnya untuk MOSFET satu dulu ya, P channel kita sudah melihatnya, membayangkan oke, syarat dia bekerja sudah terbayang. Satu lagi, saya ingin menunjukkan satu komponen yang dia ada di dalam IC charger handphone yang itu akan sering kita temui di dalam laptop. Sebentar, saya sharing. Nah, ini masih di Oppo ya. Kenapa saya fokusnya ke Oppo? Karena akan lebih mudah dicerna ya. Insya Allah mudah dicerna karena sering ketemu. Nah, ini ada blok di dalam IC itu sendiri. Sudah tersering Mang ya? Blok. Sirkuit ini ada di dalam IC charger Oppo A37. Dan ini juga ada di dalam IC charger laptop Acer yang kita sebutkan tadi, Acer V5. Saya ingin mengenalkan satu lagi perangkat yang bersimbol segitiga ini. Perangkat segitiga ini kita menyebutnya operational amplifier atau op-amp. Di HP kita tidak akan sering ketemu komponen ini secara diskrit, secara fisik ya. Dia akan lebih banyak ada di dalam IC atau di dalam IC power atau SoC. Jadi kita tidak akan dibisingkan sama ini, tapi begitu kita ketemu di laptop, ini akan ada di luar dalam bentuk fisik IC. Barangnya ini ada di sini, kita contohnya ada 3 ini. Segitiga, kemudian ada 2 kaki di depan, di sebelah kiri dengan simbol plus dan minus. Kemudian ada 1 buah kaki di sebelah kanan. Nah, kebetulan di sini ada simbol tambahan di tengahnya. Kalau saya nyebutnya double S. Ini sebenarnya gambar sinyal ya. Apakah ini? Pertama, ini adalah operational amplifier. Apa itu operational amplifier? Itu adalah sebuah perangkat fisik yang menjalankan fungsi operasi matematika. Jadi kalau ada operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, itu akan diselesaikan oleh komponen ini yang disebut operational amplifier. Oleh karena itu disebut operational amplifier karena dia mengerjakan operasi matematika. Simbol tambahan ini adalah menjelaskan di sini, menjelaskan bahwa dia adalah kita sebutnya Schmitt trigger. Apa itu Schmitt trigger? Secara sederhana, Schmitt trigger itu adalah apapun yang terjadi di depan sini itu akan diterjemahkan menjadi 2 saja di outputnya. 2 itu apa? Nilai high atau nilai 1. Terus yang satunya adalah nilai low atau nilai 0. Oke, berhubung jenengan semua lebih sering ketemu di sirkuit HP, kita bahasnya melalui sini ya. Dari Fibus 5 volt masuk
ada lingkaran kecil, ini adalah sensor arus, simbol sensor arus. Masuk ke sana. Nah, ketemu lagi MOSFET ya. MOSFET di sini, tapi panahnya masuk menuju pad. Ini yang kita sebut N-channel. N-channel, syaratnya apa? Syaratnya adalah VGS nilainya positif. Tegangan gate dikurangi tegangan source nilainya positif. Itu P-channel. Kemudian saya tadi membahas tentang reg N, regulator N, sebuah power supply kecil dalam IC ini. Dia akan keluar dengan syarat yang 3 ini. Ada U-flow, under voltage lockout, proteksi juga, ACOV, AC over voltage, proteksi juga. V-slip, V-slip ini deteksi tegangan baterai, apakah dia memenuhi syarat apa enggak. Saya persimpel ya. IC ini bekerja pada saat tegangan di jalur plus itu nilainya lebih tinggi daripada tegangan di jalur min. Di sini dia akan mengeluarkan logika 1. Kita baca inputnya. Apabila tegangan V-bus di sini nilainya lebih kecil dari tegangan yang ditentukan internal yang namanya V-bus U-flow. Jika dia lebih kecil, dia akan mengeluarkan nilai 1. Apabila tegangan bersimbol plus ini nilainya lebih kecil dari tegangan yang bernilai bersimbol minus, di sini akan mengeluarkan logika 0. Oke, di sini kita bisa membayangkan adalah ini sirkuit proteksi. Apabila V-bus 5 volt nilainya lebih besar dari ini, dia 0. Oke, 0. Apabila V-slip nilainya lebih kecil dari nilai V-bat ini, V-bat Z ini, dia akan bernilai 0. Dan tegangan ini ACOV yang ditentukan nilainya berapa, bisa kita cari tahu lebih dalam di kesempatan berikutnya. Nilainya lebih besar daripada di sini, di pin plus ini, nilainya 0. Semua nilai yang ada di sini 0 untuk menyatakan bahwa sistem ini tidak sedang terkunci atau protect. Kemudian kita ketemu satu simbol, ini simbol OR, ada bulatnya NOR ya, NOR. Apa itu NOR? NOR itu artinya, kita ke OR dulu. OR itu artinya berapapun input di awal, di 3 titik ini, kalau dia ada 1 saja bernilai tinggi, outputnya akan tinggi. Izin. Ya, silakan. Saja ini. Kayaknya waktu kita udah mepet ini. Oh, siap. Ya, udah mepet banget waktunya ini. Untuk promosinya tadi ini bisa Pak Ayonya ada nggak, Mang Ayo? Bentar, kita lihat. Apa Mang Ayo mau? Ya, kami sediakan waktu untuk Mang Ayo dulu, Mang ya. Oke. Silakan Pak Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk closing kan, Bang itu nggak ada, Bang Doli. Iya, iya. Ya, terima kasih. Tadi udah Zoom dari trainer kita Mas Paijo. Tentunya tadi materinya belum full ya, mungkin baru 1/4 juga belum sampai itu untuk pembahasan tentang MOSFET dan op-amp. Berhubung waktunya sudah mendekati maghrib ya. Insya Allah nanti ke depan lagi kita akan buat lagi Zoom untuk melanjutkan tentang laptop ini. Gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung kita closing aja ini ya. Oke. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.